Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para nasabah setia Bank Syariah Indonesia area Yogyakarta yang juga telah bergabung dalam Zoom session kali ini, yang juga sudah sabar menunggu tadi di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu atas kerauhannya. Yang kedua saya ucapkan yang saya hormati Bapak Roni Irawan, Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta Sudirman. Yang kedua yang saya hormati pula Bapak Prawoto Mulat Anggono, pemateri kita pada siang hari ini selaku AMPM PT Bank Syariah Indonesia area Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini yang cukup cerah kita dapat bersilaturahmi Bapak Ibu sekalian. Silaturahmi dari Bank Syariah Indonesia kepada Bapak Ibu yang insya Allah juga akan memberikan manfaat, karena pada hari ini, khusus hari ini kita membawakan sharing tentang materi yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu tentang isu resesi di 2023. Webinar kali ini tujuannya adalah menghilangkan kekhawatiran Bapak Ibu sekalian tentang isu-isu resesi di 2023. Dengan apa? Tentunya dengan materi-materi yang akan disaringkan oleh Bapak Prawoto Mulat Anggono. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Sebagai awal Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kita akan menyaksikan atau mendengarkan sambutan dari Bapak Roni Irawan selaku Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Branch Yogyakarta Sudirman. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam, Bang Denny. Apa kabar Bang Denny? Sehat ya Pak Roni ya? Alhamdulillah sehat, Bang Denny. Monggo Bapak mungkin bisa memberikan sepatah dua kata sambutan Bapak. Baik, terima kasih Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu yang mungkin kita bisa sebut dengan sahabat-sahabat BSI yang alhamdulillah hadir siang hari ini meluangkan waktunya untuk bisa bersilaturahmi dengan kita di BSI area Yogyakarta. Alhamdulillah hari ini kami senang sekali Bapak Ibu bisa hadir dalam acara siang hari ini. Ya, tentunya resesi yang sudah sama-sama menjadi isu ya di Indonesia saat ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita perlu persiapkan di ke depan. Nah, mudah-mudahan event yang siang hari ini kami siapkan untuk Bapak Ibu, seluruh sahabat BSI di seluruh area Yogyakarta bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa memberikan sebuah kiat-kiat yang dapat membantu dalam menghadapi resesi di tahun 2023 ke depan. Perlu kami informasikan Bapak Ibu, alhamdulillah pasca mergernya Bank Syariah Indonesia di tahun lalu, dan insya Allah nanti BSI akan menginjak jalan ke 2 tahun, ya, tepatnya 2 tahun nanti di Februari 2023. Perlu kami informasikan bahwasanya berkat kepercayaan Bapak Ibu seluruh sahabat BSI yang terus mendukung dan mensupport Bank Syariah Indonesia, alhamdulillah aset BSI sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022 sudah mencapai 280 triliun. Dan alhamdulillah juga laba yang sudah dibukukan oleh BSI sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022 sudah mencapai di angka 3,2 triliun. Tentunya ini kami juga mengucapkan terima kasih support kepada Bapak dan Ibu, seluruh sahabat BSI yang sudah mendukung BSI, mempercayakan seluruh dananya di Bank Syariah Indonesia untuk kami investasikan ke sektor-sektor investasi yang halal. Nah, dengan adanya laba yang meningkat ini, tentunya harapan kita, besar harapan kami bahwasanya dari setiap keuntungan laba yang kita peroleh, 2,5% kita salurkan untuk dalam bentuk zakat. Dan ini tentunya mendapat memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, harapan kita ke depan, dukungan dari Bapak dan Ibu kepada BSI juga terus meningkat, sehingga kemanfaatan yang diberikan oleh BSI kepada umat bisa lebih meningkat pula. Nah, selamat menikmati acara hari ini, di sore hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan
bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, seluruh sahabat BSI, khususnya yang ada di area Yogyakarta. Demikian bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Sepertinya Pak Roni masih dalam Sama-sama Pak Denny. perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak Roni. Selalu diberikan kelancaran ya Pak. Amin. Amin. Baik, Terima kasih sekali kasih lagi Bang Pak Roni. Denny. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nasabah setia Bank Syariah Indonesia area Ya. Yogyakarta, atau tadi disapa oleh Pak Roni sebagai sahabat-sahabat BSI. Tanpa berpanjang kalam lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan bersama dan mendengarkan sharing dari Bapak Prawoto Mulat Anggono, selaku AMPM Bank Syariah Indonesia area Yogyakarta, yang akan menyampaikan tema kita kali ini, yaitu menghadapi resesi dengan dana darurat dan juga investasi. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Prawoto. Waalaikumsalam, Mas Denny. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat Pak Prawoto. Mudah-mudahan Pak Prawoto juga selalu dalam keadaan sehat. Ini tema yang sedang hot-hotnya nih Pak. Ada banyak berseliweran di media-media elektronik atau juga media cetak tentang resesi yang 2023. Mungkin Pak Prawoto bisa kasih insight dulu ya Pak ya. Sebenarnya resesi itu apa? Terus kemudian gimana sih kita menyingkapinya begitu ya Pak Prawoto ya? Iya, monggo Pak. Sebelumnya saya mau izin dulu ya, saya coba tes dulu untuk materi apakah nanti sudah bisa saya share dulu gitu ya. Baik. Biar tes dulu. Ini. Sambil menunggu materi disiapkan Bapak Ibu sekalian, tetap ikuti acara sampai selesai nanti, karena seperti undangan yang kami sampaikan, nantinya akan ada door prize dan juga ada logam mulia yang akan dibagikan oleh teman-teman Bank Syariah Indonesia. Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat ya, Mas ya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini di waktu yang siang hari ini yang cuaca lumayan cukup terik ya ini ya. Tapi kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi atau sharing bersama di forum ini. Tentu saja yang kedua tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Pak Roni Irawan selaku Branch Manager KC Yogyakarta Sudirman, kemudian teman-teman BSI area Yogyakarta dan juga KC Yogyakarta Sudirman, dan yang saya sangat saya banggakan juga dan juga tentu saja nasabah-nasabah setia Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta Sudirman maupun area Yogyakarta. Jadi mohon izin kita akan bersama-sama untuk diskusi ya atau sharing ya terkait dengan materi kita di siang hari ini ya. Saya dikasih judul siap hadapi resesi dengan dana darurat dan investasi ya. Nah, ini ya meskipun kalau kita bicara isu-isu yang terjadi sekarang memang itu masih prediksi ya, tapi yang namanya prediksi bisa terjadi, bisa juga tidak, tapi yang penting ya kita harus siap-siap kan gitu Mas Denny ya. Kan kalau nggak disiapkan ya kita kalau terjadi benar kita udah kebingungan kan gitu kan. Oke, Bapak Ibu, kita diskusi sebentar apa sih itu resesi gitu kan ya. Kalau kita yang bahasa sederhananya aja sih ya resesi itu sebenarnya kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk ya. Nah ini saya sampaikan juga itu kutipan dari apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ya Ibu Sri Mulyani terkait dengan prediksi ya resesi di 2023 ya. Ya, penyebabnya juga seperti apa itu disampaikan. Bapak Ibu juga bisa melihat nanti di Google atau di mana kita sudah ada. Jadi tapi saya menyimpulkan aja yang utama di sini ya dari beberapa penyebab resesi bagi Indonesia ya khususnya adalah ya penyebab yang utama salah satunya tentu saja kalau kita bicara resesi itu karena adanya inflasi yang tinggi ya. Jadi
kenaikan harga yang terus-menerus. Nah, ini kita bisa lihat apakah sudah terjadi atau belum. Nah, ini kita bisa sama-sama lihat dari kondisi yang ada di pasar kita saat ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara dana darurat itu sebenarnya apa sih ya? Dana darurat itu ya dana yang sudah kita siapkan atau kita alokasikan ketika ada sebuah kebutuhan yang itu mendadak. Jadi ada pengeluaran yang tak terduga, tapi kita udah prepare gitu kan. Nah, itu kita udah siapkan. Ya. Terus syaratnya apa? Kalau dana darurat itu tentu saja karena suatu saat dibutuhkan ya harus liquid. Ya. Jadi mudah dicairkan. Kemudian yang kedua juga aman, ditempatkan dalam risiko yang rendah. Dan yang ketiga tentu saja juga harus mudah diakses ya. Nah, karena memang ini dana yang sewaktu-waktu bisa harus kita keluarkan. Nah, contohnya apa? Dana darurat di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah logam mulia, kemudian tabungan di bank dan deposito. Ya. Jadi saya hanya mengambil beberapa contoh ya nanti untuk kita bisa diskusikan bersama. Ya, kemudian yang ketiga investasi. Ya, karena tadi kita bicaranya tentang apa itu resesi, apa itu dana darurat, dan apa itu investasi. Ya, investasi pada dasarnya itu mengalokasikan uang atau sumber daya lain dengan ekspektasi keuntungan di masa depan. Ya, kalau kita bicara investasi memang tidak dalam jangka yang pendek saja, dan pasti ekspektasinya adalah masa depan, jauh ke depan gitu kan. Apakah 3 tahun, apakah 5 tahun ya, dan seterusnya. Jadi tidak hari ini kemudian besok mendapatkan hasilnya, kan tidak seperti itu yang untuk kita bicara investasi ya. Nah, kita bicara lebih dahulu ada 2 jenis investasi, yang itu real investment atau yang kedua adalah financial investment. Apa itu real investment? Itu adalah investasi yang dilakukan pada aktiva yang berwujud, jadi misalkan tanah, bangunan, kemudian gedung, emas dan sebagainya ya. Itu adalah kita sebut sebagai real investment. Dan yang kedua adalah investasi keuangan atau financial investment. Tentu saja ini yang terkait dengan melibatkan kontrak seperti saham dan obligasi. Nah, kenapa kita harus berinvestasi ya? Yang kita sambung juga karena tanpa kita sadari ya inflasi itu akan menggerus nilai uang kita. Jadi mau nggak mau ini ya ada pencuri yang selalu nggak pernah ketangkap ya, inflasi ya, ini selalu datang ya. Ini akan menggerus nilai uang kita. Kita ambil contoh atau ilustrasi ya. Pada tahun 1990-an ya, kalau kita bicara uang 4 juta, zaman dulu ya mungkin kita bisa itu untuk beli sepeda motor ya. Kalau dulu lah ya Honda Astra Grand lah dapat itu zaman tahun 90-an. Ini kalau kita belikan motor ya. Tapi kalau kita nggak belikan motor ya, misalkan kita bertahan dulu, udah nggak saya naik bis aja lah, atau jalan kaki, atau motornya buat berdua aja dengan saudara, ya nggak beli lagi. 4 juta itu misalkan kita belikan emas ya, setara pada saat itu 200 gram dapatnya. Karena pada saat itu harga emas per gramnya 20.000 ya, sehingga kita bisa dapat 200 gram ya, tahun 90-an lah itu ya. Ya, tetapi kalau kita bicara sekarang 13 Desember 2022 ya, 4 juta emas dapat motor dapat nggak kita? Nggak dapat ya. Bahkan kalau di situ ada gambar sepeda, bisa jadi sepeda nggak dapat ya. Sekarang sepeda mah mahal-mahal ya. Sepeda aja nggak dapat ya. Nah, tapi kalau kita belikan emas sekarang itu dapatnya bukan 200 gram lagi. Ya. Karena kira-kira ya mungkin sekitar 4 graman ya. Posisi sekarang ya, karena 900-an ya. Karena tergantung nanti besar kecilnya pecahan dari emas itu ya akan mempengaruhi juga nilainya. Ya. Nah, ini kalau kita bicara bahwa ternyata nilai uang kita itu tergerus ya oleh inflasi ya. Angkanya sama 4 juta, tetapi ketika kita tunaikan sekarang untuk keperluan ternyata tidak dapat untuk yang kebutuhan kita yang masa lalu ya. Nah,
Kalau sekarang 200 gram emas itu kita misalkan punya ya, jadi kita nggak beli motor tapi kita beli emas zaman dulu gitu kan. Sampai sekarang kita masih punya ya. Kalau harga sekarang ini ya, sekarang itu update harga per gram 200 gram emas itu 999.680 ya per gramnya, itu yang untuk per 100 gram. Jadi saya ambil contohnya di yang 100 gram, sehingga 200 gram itu senilai 189.936.000. Jadi bukan hanya dapat motor ya, tapi juga bisa aja mobil ya, bisa juga dapat mobil. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kapan saat yang tepat untuk kita investasi ya. Ya sebenarnya kalau kita bisa lakukan sedini mungkin ya kita lakukan sedini mungkin. Jadi saatnya ya sekarang itu. Saat dimana kita masih punya penghasilan yang rutin tiap bulan, masih punya penghasilan yang tetap ya. Karena kalau kita sudah nggak punya penghasilan akan sulit kita untuk menyisihkan sebagian untuk investasi. Jadi di masa yang produktif, di masa di mana kita masih punya penghasilan rutin, itulah kita melakukan investasi. Ya, bagaimana caranya? Nah, tentu saja yang pertama kita harus tentukan dulu tujuannya untuk apa. Apakah untuk ibadah, apakah untuk beli rumah lagi, atau mobil baru lagi, atau untuk pendidikan, ya, atau juga mungkin untuk rekreasi misalkan. Nah, ini di samping ya, ini teori-teori terkait dengan bagaimana kita harus menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk investasi, minimal adalah 10% ya. Oke. Nah, ragam pilihan investasi memang macam-macam. Bisa juga kita bikin bisnis, kemudian emas, deposito, asuransi, properti, atau surat berharga. Nah, ini memang nanti juga terkait dengan profil risiko masing-masing yang harus kita pahami. Ya, kalau kita bicara emas, rata-rata kenaikan harga emas per tahun ternyata ini ya, ini sumbernya jelas dari goldprice.org ya, tahun 2018 sampai dengan 2022 terlihat rata-rata kenaikan harga emas per tahun ya, rata-rata itu adalah 11,37%. Ya. Artinya ini kalau kita misalkan melakukan investasi ya kan, kita lihat juga keuntungannya kira-kira berapa sih gitu kan. Nah, ini data sudah terlihat rata-rata adalah di 11,37% per tahun ya. Nah, kelebihannya emas apa sih ya? Karena yang pertama standarnya jelas ya, standar internasional. Kemudian yang kedua tentu saja liquid, mudah diuangkan, dijual beli sangat mudah. Kalau sayang dijual, ya udah kita gadekan juga bisa. Ya, kemudian tidak bisa dimanipulasi karena jelas ukurannya, gramnya jelas, dan nilai tukar emas menyesuaikan kurs mata uang dunia. Ya. Oke. Kemudian tadi seperti saya di awal sampaikan, kalau kita bicara investasi kita harus lihat juga risikonya. Ya, kalau kita bandingkan beberapa instrumen investasi, misalkan saham atau sektor real dengan emas, ya, kita bisa melihat bahwa kalau di saham oke, yang memang tingkat hasilnya tinggi, kan, sektor real juga tinggi, tetapi memang kalau kita lihat dari sisi likuiditasnya saham itu sedang ya, dan sektor real mungkin tidak baik, dan yang emas itu cukup baik. Sehingga kalau dilihat dari tingkat kesulitannya juga, itu juga yang paling mudah itu ya emas itu. Karena kalau saham kita mungkin harus perlu ilmunya yang lebih ini untuk kita mengetahui tren pergerakan harga saham dan sebagainya. Ini kayaknya tidak setiap orang bisa. Nah, tapi kalau kita emas ya kita tinggal beli ya, kita bisa tahu nanti juga harian juga untuk harga emas. Jadi dari profil tingkat risikonya juga emas ini paling rendah. Oke, ya, ini Bapak Ibu masing-masing pasti punya profil risiko yang perlu disesuaikan di masing-masing ya. Kalau kita bicara yang paling secure ya, kalau kita punya profil risiko yang secure ya jelas, misalkan deposito. Apa itu? Kita punya deposito, bagi hasilnya langsung untuk beli emas misalkan.
Kemudian yang kedua konservatif ya. Ini kayak mungkin orang-orang tua kita dulu ya, beli emas simpan kan, beli emas simpan gitu kan. Kemudian yang ketiga yang seimbang itu adalah cicil emas, yang melakukan cicil emas dengan DP 20%. Tapi kalau yang punya profil risiko yang agresif, kita bisa melakukan trading emas ya. Oke, ini pilihan Bapak Ibu ya, pilihan ke kita. Kemudian kita kalau lihat dari emas terkait juga dengan biaya perjalanan ibadah haji ya. Ternyata untuk persiapan biaya perjalanan ibadah haji itu bisa kita lihat biaya haji tahun 97 di 7,5 juta, kemudian naik jadi 21 juta, 22,5 juta sampai dengan 2019 di 35,2 ya. Tapi kalau kita konversi ke dalam emas, ya, kita bisa lihat ternyata dari tahun ke tahunnya ya, ini ya dari 97, 99, 2000 ya, kita lihat ada penurunan dari 310 gram emas, 280, 250 gram emas pada tahun 2000 dan 140 gram emas pada 2007 dan seterusnya ya. Di 2019 kemarin ya itu di 53 gram emas ya pada saat itu ya. Oke. Nah, ini terlihat bahwa sebenarnya ONH bukan ongkos naik haji lagi ya kalau kita konversi ke emas, ongkos turun haji ini kalau kita punya emas, sebenarnya faktanya gram-gramannya turun terus ini ya. Ya, ini sebagai contoh untuk kita bisa melihat bagaimana kita kalau kita menggunakan emas ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu khawatirkan kita juga bahwa emas ini sudah sejak zaman dahulu kala ya. Bahwa 1 dinar itu senilai dengan 1 ekor kambing ya. Ya, harga 1 dinar saat ini 3.800.000. Ini sama sampai sekarang selama 1.400 tahun. Ya. Jadi kita sebenarnya kalau bicara emas ya ini sudah dinas ya pada suatu masa nanti hanya dinar dan dirham ya. Dinar itu adalah emas, dirham adalah perak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita pertanyaannya adalah oke, kalau kita sudah punya emas, oke ya, tapi kalau belum punya dan pada saat sekarang pun kita juga punya istilahnya cash flow-nya juga perlu kita perhatikan karena butuh dana juga yang mungkin ya bulannya lumayan itu bagaimana kita harus mendapatkan atau membeli emas dengan nominal yang cukup besar. Nah, kami di Bank Syariah Indonesia nanti ada sebuah produk yang mungkin akan bisa kita diskusikan bersama ya kan. Nanti selanjutnya akan terlebih dahulu mungkin dari Mas Denny ya, ini untuk kita diskusikan dulu ya. Baik Pak Prawoto, karena baru beberapa menit pertanyaannya udah banyak banget nih Pak Prawoto. Oh gitu, oke. Mungkin kita bisa jeda dulu mungkin Pak Prawoto boleh, ya. Boleh. Supaya agak-agak dua arah. Ini ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus banget nih Pak. Terkait dengan investasi dengan emas, tadi ada yang menanyakan. Lebih menguntungkan mana nih Pak Prawoto? Lebih efektif mana? Beli pecahan yang kecil atau beli pecahan yang besar? Ini ada pertanyaan dari namanya School Kreatif Pak. Nah, School Kreatif. Ya, pertanyaan Pak, lebih efisien mana Pak? Membeli emas dengan pecahan gramnya kecil atau langsung pecahan besar? Oke, terima kasih ya. Saya langsung pertanyaannya karena katanya pertanyaan udah banyak ini ya. Padahal baru mulai ini ya. Ini ya. Nggak apa-apa. Jadi tentu saja kalau kita bicara yang efektif yang mana ya, ya tentu saja pecahan yang besar, Mas Denny ya. Yang besar Pak ya. Ya, Kenapa gitu kan? Kenapa kok yang besar? Iya, karena kalau pecahannya besar harganya menjadi lebih ringan gitu kan. Lebih ringan lagi ya. Iya, tapi kalau pecahan yang kecil-kecil otomatis biaya produksi ya dan sebagainya akhirnya harganya menjadi lumayan tinggi gitu kan. Jadi atau kalau orang bilang mahal itu ya, tapi bisa lumayan tinggi kalau gitu kan. Gitu. Kalau untuk harga jualnya gimana Pak? Antara pecahan yang misalkan kita mau jual nih antara pecahan yang kecil sama yang besar itu dibedakan juga nggak Pak? Iya. Ya, mungkin konsepnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama, kalau kita punya jual beli emas yang kecil-kecil ya, misalkan di sekarang kan banyak sekali ya. Saya kasih insight dulu ya. Banyak sekali produk-produk emas di luar produksi Antam, itu kan ada yang kecil-kecil ya.
bahkan 0, banyak banget ya Mas Denny itu ya. 0, itu banyak ya. Kalau memang mereka itu strateginya di komunitas ya tentu saja itu juga pasti marginnya udah ketahuan juga ya berapanya. Tetapi kalau kita bicara buyback itu antara kecil sama besar sama sebenarnya. Sama ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi ya tentu saja kita pilih yang besar. Tapi kalau main yang kecil-kecil ya, itu sebenarnya dari sisi harga jualnya kembali atau buybacknya itu sama ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa cek di webnya Antam itu ya. Webnya Antam Pak ya. Itu bisa dicek berapa harga belinya ada Pak ya. Belinya berapa, bebeknya berapa ya. Harga bebeknya juga. Betul. Jadi kami sarankan sih kalau kita bisa beli yang besar ya kita besar. Gitu. Karena harganya lebih murah tadi ya Pak ya. Harganya lebih murah. Oke, baik, terima kasih Pak Roto. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, Bank Syariah Indonesia memiliki survei yang akan kami sharing melalui chat Zoom. Monggo Bapak Ibu sekalian sambil saya bacakan pertanyaan mungkin bisa mengisi survei yang ada di kolom chat Zoom. Insya Allah 10 pengisi pertama nantinya akan mendapatkan door prize dari Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Proto, saya lanjut sambil Bapak Ibu mengisi survei yang linknya sudah saya sampaikan di kolom chat. Pertanyaan kedua nih Pak, ini ada yang bertanya kira-kira lebih efektif mana nih Pak, kalau tadi kita sudah bicara tentang emas dibandingkan dengan deposito dan juga reksadana, tapi reksadananya di sini tadi reksadana pasar uang RDPU ya. Bangga Pak Proto. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita banding-bandingkan itu kan jadi ikutan lagi juga. Ya. Masih di mute Pak. Iya, maaf ya. Jadi tadi kalau bicara dibanding-bandingkan, saya jadi ingat lagu ya, jadi banding-banding ya, maaf ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya, tentu saja beberapa instrumen investasi ini semuanya punya kelebihan-kelebihannya. Ya, jadi tentu saja kalau kita bicara mana yang lebih bagus gitu ya, Mas Didi ya, mana yang lebih efektif gitu kan. Yang pertama tentu saja profil risiko kita masing-masing. Ya. Baik. Kalau kita mau yang yieldnya tinggi ya saham kan gitu kan. Tapi kalau kita yang yang konservatif, yang balance ya mungkin di emas gitu kan. Itu lebih aman. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan kondisi ekonomi yang berisiko, karena pada senyatanya dalam mungkin 5 tahun terakhir ya emas lebih safe ya dibandingkan instrumen investasi yang lain itu kan. Tetapi bukan berarti tidak bagus ya, monggo kalau kita bisa semuanya kita ambil semuanya Bu. Jadi kita bisa punya deposito pasti aman ya, itu yang paling aman gitu kan. Cuma mungkin juga yieldnya juga nggak tinggi, bagi hasilnya mungkin juga nggak begitu tinggi. Kemudian kita bisa juga alokasikan ke saham, dan tentu saja yang kalau orang bilang kondisi ekonomi yang nggak menentu itu rata-rata beralihnya adalah ke emas ya, karena makanya dibilang emas ini jadi safe haven ya, aset yang aman gitu kan. Itu sih Mas Denny. Baik, terima kasih Pak Prawoto. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, saya reminder kembali bahwa BSI memiliki survei yang tadi linknya sudah saya sharing di chat Zoom. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa sambil mengisi, karena 10 pengisi pertama nanti mendapatkan door prize dari Bank Syariah Indonesia. Baik Pak Prawoto, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Salah satu yang hadir di acara siang hari ini kebetulan ada yang pengusaha Pak. Nah ini ada yang bertanya nih Pak, kira-kira gimana strategi untuk bisa bagi pengusaha untuk menghadapi resesi yang di 2023, baik itu ada atau enggak, terkait dengan persiapan dana daruratnya Pak. Mungkin arahnya berapa kalinya mungkin ya Pak ya. Baik. Oke, makasih Mas Denny. Ya. Terkait dengan persiapan resesi ya, tadi mungkin disambungkan dengan dana darurat. Yang pertama mungkin harus kami sampaikan dulu. Yang pertama kita jangan panik dulu, gitu. Jadi kita harus tenang, gitu kan, untuk menghadapi resesi. Nah, terkait dengan persiapannya, tentu saja kalau kita bicara dana darurat, ini juga kita akan lihat kebutuhan masing-masing akan berbeda-beda. Ya, jadi ada yang ahli mengatakan ini kalau masih single ya sendiri mah 6 kali penghasilan per bulan, oke, save di situ. Ada yang bilang sampai juga kalau yang sudah punya
usaha ya, yang punya keluarga gitu kan, itu sampai dengan 12 kali pendapatan kita ya. Ya, ini makanya tergantung dari kebutuhan kita. Tetapi tentu saja harus ada ya, harus ada. Ya, jadi pastikan kita persiapan ke sana. Kemudian yang kedua tentu saja kita harus, kalau pengusaha ya, itu harus ini apa ya, bukan hanya pengusaha sebenarnya ya. Kita cek kembali pengeluaran rutin kita. Jangan sampai ada pengeluaran yang tidak harus atau semestinya kita keluarkan ya. Jadi kita cek kembali apakah ada pengeluaran yang memang tidak harus kita keluarkan ya. Jadi kita lihat kembali pengeluaran kita, kemudian kita persiapkan dana darurat ya. Dan tentu saja tetap ya, kalau kami sarankan juga tetap prepare, karena ini kita lihat resesi itu kapan dan sebagainya kita juga belum tahu ya, meskipun ada prediksi 2023 dan berapa lama kita juga pasti juga belum tahu. Kita tetap harus persiapan itu dengan cara apa? Ya tetap harus kita alokasikan juga dana kita untuk investasi. Tetapi pada saat investasi yang seperti apa, tentu saja investasi yang aman ya. Kenapa? Karena mungkin nanti akan ada pertanyaan juga kan, kalau saya lihat di chat ya, nanti terkait dengan harga saham ya. Pasti pada saat kondisi ekonomi yang tidak menentu ini ya, nanti juga akan ada pergerakan saham ini kan dipengaruhi oleh faktor pasar ya. Jadi kalau nggak bagus seperti akan lagi turun dan sebagainya. Nah, ini tentu saja kita harus hati-hati untuk melakukan investasi. Dan untuk pengusaha mungkin kalau nggak diperlukan jangan utang dulu lagi lah ya, nggak nambah utang gitu. Kalau untuk pengusaha ya, kecuali memang itu produktif ya. Tapi kalau untuk konsumtif bukan tidak boleh ya, kita ukur dulu kira-kira apa antara kemampuan kita dan kemungkinan juga keperluan itu apakah mendesak atau tidak ya, kita harus persiapan dulu. Mungkin itu Mas, antara lain Mas Denny. Baik Pak, tadi catatannya seperti yang di awal yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, memang ciri-ciri resesi itu kan dimulai dari kenaikan harga barang ya Pak ya. Betul. Dan itu mungkin sudah terjadi, terus kemudian ada peningkatan suku bunga, yes. Itu juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga Bank Sentral Amerika, tapi tetap tidak perlu panik ya Pak ya. Iya. Dan panik sambil kita siapkan. Sama mungkin kalau misalkan yang tadi hutang itu mungkin boleh, tapi yang selesainya sampai akhir itu tetap mungkin ya. Iya. Dan tiba-tiba naik sampai akhir ya. Ya akhir itu naik ya. Karena suku bunga nanti naik lagi kan pusing banget. Naik nanti otomatis ya. Kalau yang konvensional nanti jadi naik lagi. Itu bisa di BSI ya Pak berarti ya Pak ya? Wah itu insya Allah ya. Baik Pak Prawoto, ini ada yang nanya dan ini pertanyaannya bagus banget. Bisa nggak Pak investasi emas di Bank Syariah Indonesia? Ini dari dokter siapa tadi ada yang menanyakan dari ada dokter tadi menanyakan, bisa nggak investasi emas di Bank Syariah Indonesia Pak Prawoto? Oke, terima kasih. Ya, bisa nggak? Pasti bisa Pak ya, karena BSI ini kayak udah lengkap banget nih ya. Beberapa instrumen investasi juga sudah kita tawarkan, dan salah satunya juga mungkin untuk emas ya. Sebenarnya ada dua pola sih. Yang pertama, kalau kita mau tadi kan, karena tadi kan masing-masing tergantung kebutuhan ya. Saya pengen yang kecil-kecil dulu itu kan, tiap bulan atau tiap hari bahkan mau investasi emas di BSI bisa aja dengan cara nabung di IMAS ya, atau pakai mobile bankingnya BSI ya. Tapi yang kedua, kalau kita mau tentukan langsung kebutuhan kita punya produk yang namanya cicil emas ya. Mungkin saya bisa share Mas ini ya, biar sebagai gambaran ya. Apa salah satu produk investasi emas di BSI ya Pak ya. Okay. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu. Ini ya. Jadi kita punya produk Mas Denny yang namanya cicil emas BSI ya. Baik, apa Pak. Itu cicil emas adalah kepemilikan emas Bank Syariah Indonesia ya, untuk membantu nasabah dalam kepemilikan emas. Itu berupa batangan ya emasnya ya. Caranya sangat mudah dan menguntungkan ya. Kenapa? Karena ini emasnya langsung ada ya. Jadi barangnya ada. Kita kerjasama dengan PT Antam dan juga toko emas rekanan BSI ya. Cukup kopi KTP, kemudian NPWP untuk biaya yang di atas 50 juta. Tapi memang ini kita batasi Mas Denny ya. Jadi ya, maksimal 150 juta. 150 juta satu orang Pak ya. Satu nasabah ya.
Menggunakan ahadnya adalah muraba'ah dan rahan. Kemudian jangka waktunya bisa sampai dengan 5 tahun. Kalau saran saya sih jangan 1 tahun memang sih ya, minimal sih 3 tahun ya, 3 tahun Pak ya. 5 tahun ya. Sesuai dengan sifat Yes, investasi emasnya tadi ya Pak. betul, gitu. Itu Mas untuk ini sekaligus pertanyaan, dan ini saya tampilkan produk BSI cicil emas. Baik Pak, jika ditampilkan di sini tadi ada biaya admin Pak 1%, terus kemudian ada yang spesial nggak Pak kalau yang khusus Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada siang hari ini Pak? Oke. Bisa dikasih diskon gitu Pak Prawoto? Boleh, saya coba kasih khusus nih ya. Ini kita coba bandingkan untuk yang angsurannya ya, ini. Kalau dengan pricing yang normal ya, itu taruhlah 100 gram, harga beli emas saat ini ya, hari ini ya, per hari ini toko rekanan kita itu di 94.968. Ya. Dengan DP 20% sekitar 18,9 juta, pembiayanya di 75,974.400. Angsuran per bulannya ya, kalau 60 bulan atau 5 tahun itu hanya di 1728651. Tapi ini kalau yang biasa Mas ya, normal ya. Di luar acara Zoom hari ini ya Pak ya. Di luar acara Zoom hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu datang langsung misalkan ke BSI gitu kan, dapatnya pricing ini. Oh ya, baik. Ada informasi, wah saya tertarik ini cicil emasnya BSI, datang ke BSI dapatnya pricing ini. Yang biasa yang normal. Betul. Ya Pak ya. Tapi yang khusus Bapak Ibu kan? yang hari ini hadir di acara webinar ini ya, kita kasih pricing yang khusus ini ya, spesial untuk peserta webinar ya. Jadi kalau kita lihat di 100 gram ya, itu setelah 5 tahun ya atau 60 bulan itu hanya 1586338. Hemat kurang lebih 200 ribuan ya Pak ya, tiap bulan. Kita 200.000 ya, coba kita cek lagi. 1728 ya, 150-an ribu mungkin. Oke. 1586338 ya. Jadi memang ini kita berikan khusus untuk peserta webinar di hari ini. Ya mungkin kalau hari ini sudah sampai sore masih memungkinkan kita bisa eksekusi ya Mas ya. Masih tapi bisa, kalau belum ya tentu saja dengan harga besoknya. Nah, besoknya naik apa turun kita juga belum tahu Mas Denny gitu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Ketika sudah memiliki atau mengikuti program cicil emas di BSI, itu nanti yang diterima di akhir adalah emas fisik Pak ya? Oke, cukup. Ya, terus kemudian apakah emas fisiknya itu harus dijual lagi ke BSI atau gimana Pak? Oh, gitu. Oke. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu, jadi pada saat beli emas di BSI ya dengan pola dicicil emas, nanti memang emasnya disimpan dulu ya. Yang pertama makanya tadi kita sampaikan akadnya ya Mas, ada 2. Yang pertama adalah muraba'ah ya, jual belinya emasnya sekian gram, udah oke. Kemudian emasnya itu kita titipkan ke BSI ya dengan akad rahan ya. Dan ini tidak ada biaya titip, bahkan diasuransikan sama BSI. Asuransinya gratis ya, untuk ya asuransi emasnya gratis yang bayar BSI. Ya, Bapak Ibu tinggal nanti tiap bulan lakukan angsuran. Dan nanti yang diperoleh apa? Karena emasnya masih dititipin, makanya nanti yang diperoleh adalah surat bukti kepemilikan emas. Di situ akan tertera berapa gram dari emas yang Bapak Ibu beli. Itu Mas Denny. Ya. Baik Pak, jadi nanti meskipun di akhir nih dia serah terimakannya kan emas fisik antamnya ya Pak ya, emas fisik antam. Kemudian penjualan lagi, misalkan, aduh saya nyimpennya agak ragu nih, mau dijual gitu lagi, bisa nggak Pak via BSI gitu Pak? Oke, boleh. Jadi pada dasarnya kalau emas ini sebenarnya sangat mudah sekali ya untuk dijual, liquid ya. Sehingga kalau liquid itu sangat liquid ya, mau dijual langsung ke end user, mungkin ke temannya, ke saudara dan sebagainya juga yang perlu bisa langsung dieksekusi, atau mungkin ke teman-teman BSI bisa juga kan. Tetapi memang kalau BSI bukan untuk membeli langsung ya, tapi nanti kita bantu Mas, karena kita sudah kerjasama dengan toko emas. Baik. Jadi nggak usah khawatir Mas, dalam hari yang sama ya kan, Mas misalkan aduh ini nggak jadi Mas, saya tolong bantu jualin langsung.
dieksekusi bisa sama teman-teman. Oke, baik. Jadi bisa dibantu dijualnya tidak kepada BSI, tapi nanti dibantu dihubungkan oleh rekan-rekanan toko emas BSI ya Pak ya. Betul Mas Denny. Tentunya harganya harga yang bersaing dan baik ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada ketertarikan untuk memulai menyiapkan investasi ataupun dana daruratnya melalui program BSI Cicil Emas, Bapak Ibu sekalian dapat mengisi survei yang sudah kami bagikan di kolom chat. Nantinya di survei tersebut ada pertanyaan apabila Bapak Ibu sekalian ingin merencanakan untuk menyiapkan investasi ataupun dana daruratnya via program BSI Cicil Emas, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian dapat kami umumkan kita sudah memiliki 10 pengisi tercepat untuk surveinya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ini nantinya akan dihubungi oleh petugas sesuai dengan pengundang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan yang mengundang tadi dari kantor BSI Yogyakarta Sudirman, insya Allah nanti door prize-nya untuk pengisian survei akan dihubungi oleh petugas dari kantor cabang Yogyakarta Sudirman gitu. Baik Pak Prawoto, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Kami bantu bacakan ya Pak ya. Oke Mas. Misalkan begini Pak. Nah ini Pak, harga pricing yang tadi spesial tadi nih Pak, itu menyatakannya harus sekarang Pak, jadi nyiapin uangnya sekarang, atau bisa setelah webinar Pak? Atau bagaimana Pak, bisa ngisi surveinya dulu nggak nih Pak? Begitu. Iya. Oke Mas Denny. Jadi kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu ya untuk yang sudah isi survei. Ya. Jadi yang sudah isi survei berkomitmen kita bisa pakai pricing yang webinar. Ya, jadi kalau yang belum isi nanti kita ngikutin besok. Ada pertanyaan lanjutan nih Pak, kalau misalkan sudah meniatkan investasi dalam bentuk emas, sebenarnya ada pilihan lain nggak Pak selain antam begitu, atau selain perhiasan begitu Pak? Ya, boleh Mas Denny ya. Jadi tidak harus dengan antam ya, karena kita supplier emasnya kan PT Antam dan toko emas. Jadi sebagai contoh BSI area Yogyakarta ini kami kerjasama dengan toko emas Keranggan ya, yang di Jalan Solo ya. Nah itu ada produk di luar Antam, ada juga produk lokal untuk emas HK sendiri, boleh ya. Atau mungkin di situ juga ada emas lantakan yang lain, bisa ya, sepanjang memang toko emasnya harus sudah kerjasama dengan kita, itu kita boleh untuk cicil emas di BSI. Baik Pak. Jadi selain emas Antam, kita juga bisa emas yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, khususnya di area Yogyakarta Pak Prawoto ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ke acara penutup, ada yang bertanya lagi Pak, UBS bisa nggak Pak? UBS bisa ya Pak ya, asalkan boleh. dari toko rekanan boleh juga ya Pak ya. Jadi misalkan tadi UBS ya kan, UBS juga bisa. Ada kita juga kerjasama dengan Galeri 24, misalkan boleh juga Galeri 24. Kemudian Lotus Archie ya, produk-produk lantakan yang di pasaran sepanjang itu memang disediakan oleh rekanan kita ya. Kenapa? Karena juga kita jagain juga Mas. Takutnya nanti kalau yang dari luar kita nggak tahu ini asli atau enggak, repot juga harus kita cek lagi kan ya. Karena buybacknya juga dijamin oleh rekanan kita Mas Denny. Baik Pak Prawoto. Pak Prawoto mungkin sebelum penutup ada closing statement mungkin dari Pak Prawoto Pak. Oke, terima kasih Mas Denny, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi apa yang tadi kami sampaikan ya terkait dengan prediksi ya, itu adalah prediksi 2023. Tetapi bahkan itu pun juga sudah dilakukan statement dari Menteri Keuangan ya terkait dengan prediksi resesi 2023. Dan tentu saja kita sudah bisa melihat apakah sudah terjadi kenaikan harga di pasar, apakah sudah terjadi kenaikan tingkat suku bunga. Nah, ini kita mulai perhatikan dan tentu saja kita harus persiapkan. Ya. Salah satunya persiapan kita, ingat yang pertama jangan panik. Ya. Yang kedua, segera cek kembali pengeluaran kita. Ya, saya ulang lagi ya, cek kembali pengeluaran kita.
sekiranya ada pengeluaran yang itu tidak harus dilakukan tiap bulan, oke, kita tahan dulu ya. Nah, saya sedikit cerita ini yang terakhir Mas ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara resesi itu kan dalam Al-Qur'an ya, itu dalam surat Yusuf itu sudah ada ceritanya itu yang zaman dulu bahwa akan ada prediksi di masa 7 tahun ya berturut-turut ya. Itu akan ada kekeringan gitu kan, sehingga harus dipersiapkan ya, konsepnya dipersiapkan, ternyata harus dicadangkan dana. Nah, ini harus disiapkan dana darurat. Nah, arahnya ke situ. Jadi kalau sudah ada cerita yang itu insya Allah juga memang sudah disampaikan dalam Al-Quran ya, dalam surat Yusuf, bisa dicek nanti, ya kita mau tidak mau harus siapkan dana darurat itu kan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, kita prepare dari sekarang ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita ya untuk menghadapi tahun depan ini dengan tetap optimis ya kan, tetap optimis ya kan, dengan persiapan yang matang. Mudah-mudahan ikhtiar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Bapak Ibu kita jadi insya Allah orang-orang yang selamat untuk menghadapi kondisi apapun nantinya di 2023 dan seterusnya. Demikian Mas, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas partisipasinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prawoto atas pemaparannya dan sharingnya tentang persiapan menghadapi resesi melalui dana darurat dan juga investasi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya akan umumkan door prize untuk yang pengisi pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi 10 pengisi pertama itu adalah yang pertama Ibu Ika Aulia. Ibu Ika Aulia. Kemudian ada Ibu Wening Puspitasari. Kemudian ada Ibu Arinta, Ibu Galuh, Ibu Sagita, Ibu Saryanti. Kemudian Ibu Binari, Bapak Agung Mujihartono, dan Ibu Dita. Satu lagi atas nama Bapak Basit. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi yang saya sebutkan namanya, itu adalah pengisi terawal survei yang kami lakukan hari ini. Terus kemudian untuk door prize-nya itu adalah bagi Bapak Ibu sekalian yang mengisi komitmen untuk ikut program cicil emas terbesar. Nah, ini karena datanya masih berlanjut terus, belum dapat kami umumkan Bapak Ibu sekalian, tapi yang terbesar saat ini ada yang menginginkan untuk mengikuti program cicil emas sebesar 50 gram. Begitu. Segera nanti melalui petugas kami akan kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang sudah komitmen untuk mengikuti persiapan dana resesi, persiapan resesi dengan investasi cicil emas yang tertinggi nanti selama seminggu ke depan kami tunggu, itu nanti akan yang berhak mendapatkan door prize berupa logam mulia. Bapak Ibu sekalian, demikian sharing dan juga silaturahmi dari Bank Syariah Indonesia Yogyakarta dengan tema hadapi resesi dengan dana darurat dan investasi. Mudah-mudahan acara hari ini membuka ilmu baru bagi kita semua dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ada kekurangan atau ada salah kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jaka Triana, Bu Galuh, Bu Rati, Pak Siswanto, Pak Agus, ya, dan lain-lain ya, nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel.
pasti santai. Untuk pertanyaan yang Transfernya belum tetap. dijawab, mungkin Pasti nanti bisa nyaman, kita Mas tersendiri awal, siapkan dan jawabannya, sesuai Mas syariah. Dedi. Apply-nya. Modal Akan KTP kami catat aja. Pak, dan kemudian akan Belum kami lagi cicilan sampaikan BSI menghubungi Bapak Ibu cicil, sekalian Mas. via Masa WA. depan Jadi jadi tetap lebih pertanyaan pasti. ini tetap kami catat dan kami copy untuk kemudian di acara Zoom pada sore hari ini kami jawab melalui WA. Terima kasih Bapak Ibu. 50 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo gade emas dan cicil emas di BSI sekarang. Menangkan hadiahnya. Bank Syariah Indonesia. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. Salam lemper. Ibu-ibu suka emas kan? Buat bapak, diam itu emas. Kalau ibu minta emas, bapak lebih baik diem aja. Ah, nggak solutif nih. Inilah komedi tanpa solusi. Ada yang butuh solusi. Mau solusi dana cepat? Ada Gade Emas di BSI. Caranya gimana? Cara gadai emas di BSI, pertama siapkan emasnya. Bukan masnya, emasnya. Kedua, datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nah, kalau ini boleh bareng masnya. Ketiga, kami akan taksir emasnya ibu. Yang ditaksir emasnya, bukan masnya. Selanjutnya, tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, biaya ringan, taksiran emas tinggi, bisa online lagi. Gade emas di BSI, bebas mikir. Bank Syariah Indonesia. Di BSI Mobile, niat baik jadi mudah. Nah, niat beliin bapak kuota. Beli paket data, bayar kuliah, top up sampai kurban juga bisa. Di BSI Mobile bisa infak. Bisa. Cool. Scan QR juga bisa. Tuh, sampai nge-zoom out. Keren kan? Terus apa lagi? Transfer? Kan lah. Ken, habis transfer diingetin infak. Debak. Kalau niat bantu sesama, pakai fitur berbagi lah. Niat siapin budget nikah nih. Nabung emas aja kakak. Nguntungin loh kalau pas butuh. Langsung gadai aja. Kalau niat nyenengin teman, Traktir lah. Asik ya. kalau niat bahagiain mak, Berangkatin haji atau umroh dong. Soleh. Niat nyenengin camat? Ya bayarin lah belanja e-commerce-nya. Ya auto di saya. kalau niat Nah tuh Masya diingetin niat Allah. baiknya kan. Banyak banget ya kebaikannya. Cara joinnya? Cuma selfie, rekening jadi. Punya niat baik, download BSI Mobile buat dapetin kebaikan dalam genggaman. Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia. Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci, kacamata, lagi nyari sandal ya? Bukan, lagi nyari solusi. Oh, solusi. Di sini tempatnya. Butuh dana untuk berbagai keperluan? Solusinya BSI Gade Emas. Taksiran emas tinggi, biaya ringan, proses cepat. BSI Gade Emas, solusi dana mudah, cepat, dan aman. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia.
Bank Syariah Indonesia. Keren ya. Yuk ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang, ada BSI Auto. Beli kendaraan impian di sini tempatnya. Dengan margin flat mulai setara 2,75% dan DP 0%, mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian kini lebih gampang. Bank Syariah Indonesia. Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Dapatkan hadiah di Hujan Emas BSI. Ada 1 unit mobil, 10 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo, gade emas dan cicil emas di BSI sekarang. Menangkan hadiahnya. Bank Syariah Indonesia. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia. Salam lempar. Ibu-ibu suka emas kan? Buat bapak, diam itu emas. Kalau ibu minta emas, bapak lebih baik diem aja. Ah, nggak solutif nih. Inilah komedi tanpa solusi. Ada yang butuh solusi. Mau solusi dana cepat? Ada Gade Emas di BSI. Caranya gimana? Cara gadai emas di BSI, pertama siapkan emasnya. Bukan masnya, emasnya. Kedua, datang ke kantor cabang BSI terdekat. Nah, kalau ini boleh bareng masnya. Ketiga, kami akan taksir emasnya ibu. Yang ditaksir emasnya, bukan masnya. Selanjutnya, tinggal menunggu proses pencairan dananya. Proses mudah dan cepat, biaya ringan, taksiran emas tinggi, bisa online lagi. Gade emas di BSI, bebas mikir. Bank Syariah Indonesia. Di BSI Mobile, niat baik jadi mudah. Nah, niat beliin bapak kuota. Beli paket data, bayar kuliah, top up, sampai kurban juga bisa. Di BSI Mobile bisa infak. Bisa. Cool. Scan QR juga bisa. Tuh, sampai nge-zoom out. Keren kan? Terus apa lagi? Transfer? Kan lah. Ken, abis transfer diingetin infak. Debak. Kalau niat bantu sesama, Pakai fitur berbagi lah. Niat siapin budget nikah nih. Nabung emas aja kakak. Nguntungin loh kalau pas butuh. Langsung gadai aja. Kalau niat nyenengin teman, Traktir lah. Asik ya. kalau niat bahagiain mak, Berangkatin haji atau umroh dong. Soleh. Niat nyenengin camat? Ya bayarin lah belanja e-commerce-nya. Ya auto di saya. kalau niat Nah tuh Masya diingetin niat Allah. baiknya kan. Banyak banget ya kebaikannya. Cara joinnya? Cuma selfie, rekening jadi. Punya niat baik, download BSI Mobile buat dapetin kebaikan dalam genggaman. Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia. Lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari kunci